tiba-tiba jadi ahli hukum bangunan dan tata kota saat melihat orang lain beribadah? Selamat datang di fenomena penutupan rumah ibadah. Halo, saya Faiz. Belakangan ini saya kagum dengan semangat kolektif sebagian orang. Bukan semangat gotong royong bersihkan selokan, tapi semangat geruduk rumah ibadah tetangga. Lucu ya? Kita tinggal di negara yang sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa, tapi sepertinya ada syarat dan ketentuan berlaku. Tuhan boleh esa, tapi kalau mau lapor ke Dia, izin bangunannya harus lebih lengkap daripada izin bikin mall. Kalau ada lubang di jalan depan rumah kita diam, kalau ada korupsi kita santai. Tapi begitu ada sekelompok orang nyanyi lagu pujian di ruang tamu, tiba-tiba satu RT jadi sigap seperti Avengers. Sejak kapan ya doa itu butuh IMB? Saya pikir Tuhan itu maha mendengar. Ternyata di sini Tuhan harus nunggu stempel dari kelurahan dulu supaya doanya dianggap sah secara hukum. Alasan klasiknya selalu sama, belum ada izin. Oke, mari kita bicara soal aturan. Memang ada aturannya. Tapi pernah nggak kalian lihat betapa susahnya minta tanda tangan persetujuan warga? Itu lebih susah daripada minta restu mertua. Kadang saya mikir, kalau kita pakai logika yang sama, mungkin setengah warung kopi kita juga harus ditutup. Karena izinnya cuma ingin usaha, bukan ingin bikin kerumunan. Tapi ya itulah bedanya. Kalau yang berkerumun itu buat ibadah, tiba-tiba sensibilitas kita jadi setajam silet. Apakah iman kita setipis kerupuk kaleng yang kalau kena angin sedikit atau dengar nyanyian langsung melempem? Langsung melempem dan pindah keyakinan? Seringkali alasannya adalah meresahkan. Saya bingung, resahnya di mana? Apakah doa mereka mengandung frekuensi yang bisa merusak struktur bangunan rumah kita? Atau kita takut terhipnotis? Padahal kita ini bangsa yang kuat. Kita tahan nonton debat politik berjam-jam. Kita tahan antre bensin berkilo-kilo. Tapi kenapa kita tidak tahan melihat tetangga kita mencari ketenangan batin dengan cara yang berbeda? Seolah-olah surga itu eksklusif banget sampai-sampai tetangga nggak boleh punya kuncinya. Kenapa ya kalau sudah bawa rombongan dan pakai seragam tertentu, tiba-tiba kita merasa punya wewenang tinggi? Ini yang ironis. Polisi kadang malah jadi penonton yang ujung-ujungnya bilang, ya sudah, tutup saja ya. Itu bukan solusi. Itu namanya menyerah sama yang paling berisik. Bayangkan kalau kita terapkan ini di kehidupan sehari-hari. Saya nggak suka tetangga saya masak jengkol karena baunya sampai rumah saya. Apa saya harus bawa rombongan buat segel dapurnya? Maaf pak, dapur bapak belum ada izin amdal bau jengkol. Kedengarannya konyol kan? Nah begitulah logikanya. Begitulah kira-kira logikanya kalau kita pakai otot buat urusan hati. Mungkin kita perlu cek lagi buku PPKN kita. Di bagian Bhinneka Tunggal Ika, sepertinya ada halaman yang throwback. Bagian tentang menghargai perbedaan. Saya Faiz, pada akhirnya agama itu hadir untuk menghaluskan budi pekerti, bukan untuk mempertajam taring. Kalau ibadah kita membuat kita jadi pembenci, mungkin ada yang salah dengan cara kita memahami pesan Tuhan. Mari kita jadi mayoritas yang melindungi, bukan mayoritas yang hobi mengintimidasi. Karena rumah ibadah boleh ditutup, tapi hak manusia untuk terhubung dengan penciptanya tidak akan pernah bisa disegel oleh papan kayu manapun. Tetap tenang, tetap waras. Sampai jumpa di monolog berikutnya.